Kenalan dong Pak Budi. Kenalan dulu. Madul. Baik, kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, maka kita semua bisa berkumpul bersama untuk tindak lanjutan permasalahan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sore ini dengan undangan dari para RT dan TPL, kita bisa berkumpul kembali bersama. Pertemuan kali ini adalah pertemuan yang ketiga. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak bosan selalu berkumpul dalam menyikapi rencana tindak kejahatannya pengelola ini terhadap Blok Dahlia. Saya mohon kepada Bapak Ibu, dan ini berkali-kali saya sampaikan, untuk tidak goyah, tidak takut, tidak gentar, karena kita sama-sama senang pun bersama, susah pun bersama. Mudah-mudahan tidak terjadi atas rencana pengelola ini, dan kita mudah-mudahan masih bisa diberi kesempatan untuk tinggal di rusun Blok Dahlia ini dengan lebih lama. Kalau kemarin sempat beredar berita-berita masalah rusun, ada beberapa teman kita jurnalis yang sudah meliput, ada yang tidak hadir ke sini dari teman jurnalis juga, tetapi memuat pernyataan dari direksi Perum yang menurut saya itu adalah berita bohong, berita hoak, karena tidak ada pernah konfirmasi ke warga, tapi hanya itu menurut saya adalah pembelaan yang masif. Beliau sampaikan di sini katanya udah 30 tahun, bohong itu 30 tahun. Saya 96 tinggal di sini, berarti terhitung baru 22 tahun. Dan beliau menyatakan akan memberikan jaminan warga bisa tinggal kembali di sini setelah dibangun. Itu juga bohong, karena kebetulan kemarin itu tidak hadir. Kita ikut pertemuan dengan warga. Kalaupun diberi kesempatan untuk tetap tinggal, nanti bisa saja terjadi dengan harganya yang cukup tinggi, sehingga kita sebagai masyarakat berpenghasilan rendah tentunya tidak akan sanggup melakukan sewa. Ini masih modus. Ya baik, terima kasih. Ordernya Pak Pandi berdiri ya. Saya juga bekal Pak, 2 jam tadi nyetir baru sampai sini. Ya, selamat sore Bapak Ibu. Sebelumnya saya mengucapkan, karena ini masih bulan Syawal ya, minal aidin wal faizin semuanya, saya minta maaf. Mungkin ada waktu tahun-tahun saya dulu ada salah, buat Bapak Ibu semua saya minta maaf ya. Ini yang kedua kalinya saya datang lagi ke sini dengan permasalahan yang berbeda. Kalau dulu permasalahan sewa, sekarang kalau saya bilang, waktu itu saya bilang ke Bapak Penny, ini sih namanya digusur. Ya, itu loh. Jadi karena saya coba dengar info dari Pak Pandi dan dari tim yang datang ke saya, nemuin saya lagi, saya bilang, kok kenapa saya lagi yang dicari gitu loh. Kok gak yang lain, banyak pengacara di Jakarta kok. Ya Pak, setiap sudut Jakarta ada pengacara. Terbukti ya. Bukan janji ya Pak, gitu. Tapi kami nggak boleh menjanjikan. Jadi gini Pak, ini ada teman saya juga, Simon, nanti dari PBHI juga yang akan membantu saya menangani perkara ini. Setelah saya dengarkan cerita ini, memang saya coba banyak kali dari Pak Pandi juga, apakah memang sudah ada suatu Perumnas melakukan suatu hal appraisal terhadap bangunan ini. Ya kan, sebelum dibongkar kan dia nilai dulu. Pertama masih bilang dulu, ini punya siapa?
Ya, Perumnas itu badan usaha milik negara. Ya kan? Nah, ketika ini mau dibongkar, maka itu harus ada suatu permohonan untuk ditetapkan. Itu harus ditetapkan dulu untuk dibongkar. Nah, pertanyaannya, apakah Bapak Ibu sudah menerima pemberitahuan penetapan itu? Nggak ada. Nah, lagi-lagi kebohongan kayak dulu, ya kan? Nah, kalau kebohongan berarti satu poin kita pegang. Nah, kemudian tidak ada suatu penetapannya. Ya, ketika dia akan bongkar dia nilai dulu nih Pak. Apakah ini memang dari sisi mana dia udah nggak layak bangunannya? Harus ada suatu penilaian Pak. Nggak bisa seorang pejabat Perumnas langsung mengatakan seperti itu. Apakah dia seorang profesional untuk itu? Sama seperti Pak Pandi. Pak Pandi tolong dong bikin pendapat hukum. Dia bukan seorang profesional. Dia nggak bisa bikin pendapat itu. Sama seperti saya gitu. Saya tiba-tiba suruh bikin pendapat satu mengenai ekonomi. Itu bukan ilmu saya. Ini yang saya lihat gak ada, terlalu terburu-buru. Kemudian saya tanya Pak Pandi, oke, Bapak Ibu semua, saya tanya ber-KTP sini tidak? Iya, KTP sini kan? KTP-nya yang double nggak? Nggak ada. Ketika dipindahkan, lalu bagaimana statusnya? Contoh, pasar saja kalau kebakar, pedagangnya direlokasi dulu, diperbaiki, kemudian dipindahkan. Tapi kan butuh kepastian para pedagang. Ada kepastian dulu nih dari pejabat setempat. Nah, saya tanya ke Bapak Ibu, ada kepastian nggak Bapak Ibu mau dikemanain? Berarti secara tidak langsung musir. Nggak apa-apa didengar sama mereka. Ya, untuk kedua kali mereka ketemu lagi sama saya. Nah, hal-hal inilah yang saya bilang kemarin Bapak Pandi juga, ini nggak betul prosesnya seperti ini. Ya, mereka tahu aturannya kok. Ada ketentuannya untuk pembangunan bangunan ini, ada ketentuannya, ada PP-nya. Harus ada satu ketetapan penilaian. Itu kalau gedung perkantoran lah, perumahan ini mau dikemanain semuanya. Saya dengar katanya mau dipindahkan ke Parung. Parung itu masuk wilayah Bogor, Jawa Barat. KTP Bapak bagaimana semuanya? Mereka pikirkan enggak itu? Enggak. Pekerjaan anak sekolah paling penting itu. Repot pindahinnya. Kantor wilayah masing-masing karena masuk wilayah Jawa Barat harus ke Kanwil. Siapa yang nanggung? Kalau dipindahkan pun siapa yang nanggung dulu sementara di sana? Pertanyaan berikutnya adalah ketika sudah selesai bangunan, siapa yang paling berhak utama ditawarkan? Warga, Bapak Ibu semua. Itu yang namanya hak privilege-nya ada di Bapak, bukan orang lain. Berarti mau diapain ini? Jangan-jangan mau dibangun gedung lain, apartemen. Bapak Ibu selesai out dari sini. Nah, kita tidak melawan, merubah, silakan mau diperbaiki. Tapi kan saya butuh kepastian, Bapak Ibu butuh kepastian bahwa saya akan kembali ke sini lagi nantinya. Kenapa? Karena saya penduduk sini, KTP saya di sini, anak saya sekolah di sini. Nah, kalau dipindah ke Parung, Jawa Barat, KTP-nya gimana? Jadi banyak poin-poin yang saya udah bilang Pak Pandi, banyak hal yang dilanggar. Sampai pihak Perumnas lagi-lagi dilanggar. Mereka tidak belajar dari kegagalan kemarin. Beberapa hal yang sudah kita sampaikan masih lagi terjadi seperti ini. Tapi ini semua tadi dibilang pengacara kita, saya belum pengacara Bapak Ibu, surat kuasa aja belum ada, ya kan, belum. Saya kesini baru datang mencoba memaparkan sedikit apa yang saya pahami tentang permasalahan demolisi ini. Itu. Nanti ketika sudah tunjuk, kembali lagi saya katakan, ya, siapapun Bapak tunjuk nanti pengacara itu akan semakin yakin dan semakin kuat berjalan ketika Bapak Ibu tidak pecah di tengah jalan. Tapi kalau sudah pecah di tengah jalan, ya kayak waktu itu PR saya banyak banget jadinya. Pak, gimana nih? Waktu itu ada yang begini, ada yang begini. Jadi pikiran saya juga, wah gimana? Mau nggak mau jadi kami kerjain. Kira-kira di tengah jalan Bapak Ibu ini solid nggak? Yakin Pak? Dulu di lapangan sana tuh juga begitu Pak, solid. Begitu tengah jalan ada yang belok kanan, ada yang belok kiri, nggak lurus lagi dia Pak. Tapi nggak apa-apa Pak. Itu risiko perjuangan, ya. Buat kami juga itu risiko. Ketika ada yang membelok itu hak, kita harus hargai. Itu pendapat dia. Nah, dalam rangka ini kemarin juga saya bilang sama rekan-rekan kita dan juga Bapak Pandi, memang harus gerak cepat sekarang berarti. Harus gerak cepat kami.
untuk membuktikan bahwa Bapak ini bukan warga liar, adalah warga sini, makanya kami minta seluruh KTP yang KTP-nya di sini serahkan ke kami. Bahwa kami akan buktikan bahwa mereka adalah warga yang terakreditasi terdaftar di wilayah hukum Jakarta Barat. Itu yang saya penting, Pak. Ya. Kenapa? Ketika nanti lebar Jakarta ke Jawa Barat, Parung, itu permasalahan hukum lagi, Pak. Siapa yang ngurus, Pak? KTP Bapak ini mau Perumnas? Gak mungkin. Gak mungkin, Pak. Ngurus apalagi anak sekolah. Harus ke Kanwil DKI, Kanwil Jawa Barat lagi. Itu semua dana, Pak. Dipikirkan kan sama mereka? Enggak. Gimana mau pikirin? Oh, jalan rusak aja nggak dipikirin. Apalagi begituan. Tuh, 12-an saya ngomong, Pak. Tapi tangkap saya di sana. Tapi fakta kan, jalan aja diperbaikin, apalagi tuh bapak-bapak ini ngurus KTP, ngurus semua pindahan, nggak mungkin dipikirin itu, Pak. Ya, nanti mungkin melalui Pak RT, berapa ya? 8 RT, ini kami minta foto KTP-nya. Karena nanti kami akan minta surat kuasanya langsung dari masing-masing orang. Ya, nanti kalau ini sampai ke tangan Bapak Ibu, tolong diisi. Contoh, kalau namanya kayak kita orang Batak nih, seorang Batak, dibikin namanya Sinaga, jangan gitu. Lengkap namanya Pak sesuai KTP ya. Itu. Kalau disingkat D ya di Sinaga, kalau disingkat Dominus Sinaga ya panjangin ya. Karena itu nanti jadi permasalahan, Pak, ketika kami di persidangan. Jangan mempersulit kami, Pak, ya. Kadang-kadang kan suka disingkat biar cepet gitu loh ya. S Subagio, sementara di KTP-nya itu Suherman Subagio gitu Pak ya. Tolong nanti dibantu kami untuk KTP-nya semua, Pak, gitu loh. Nah, permasalahan lainnya adalah bahwa kami juga nanti akan membawa mungkin permasalahan ini ke beberapa instansi terkait. Kenapa? Karena ini sudah menyangkut pelanggaran hak, menyentuh HAM juga, Pak. Hak orang Bapak Ibu itu tinggal, nggak ada kepastian dipindah ke sana, Pak. Tapi tidak kami ungkapkan kemana saja kami melangkah, itu baru satu, Pak. Nanti mungkin melalui Pak RT akan kami ceritakan. Karena kalau bocor nanti sampai ke sana, Pak, mereka sudah ada duluan di sana surat-surat kami, Pak. Mungkin mereka juga pasti punya jaringan, ya, itu, Pak. Nah, sementara itu yang saya sampaikan, tapi saya katakan sekali lagi, banyak hal yang sudah dilanggar oleh Perumnas, dan itu poin-poin Bapak yang bisa Bapak pegang. Ya, salah satunya tadi Perda itu kalau nggak salah nomor 35 tahun 2006, 36 tahun 2005, sorry. Itu mengenai hal pembongkaran ada syaratnya, ada peraturan-peraturan lagi, Pak, yang harus dipatuhin. Jadi nggak bisa serta-merta cuma bikin surat begitu, Pak. Kemudian kepastian dari Bapak Ibu itu juga dipastikan harus. Sehingga mungkin nanti kami mendorong kepada Perumnas, buat kita nggak apa-apa diperbaikin. Setuju nggak, Pak, diperbaikin? Setuju. Tetapi yang paling penting adalah kepastian Bapak Ibu bisa kembali ke sini. Iya kan? Itu yang harus dipastikan. Lalu bagaimana tempat barunya juga harus dipastikan dulu sama mereka. Emang kita anak ayam diusir gitu aja, Pak? Hus, keluar gitu loh. Dan Bapak Ibu ini bukan warga liar. Terkoordinir, tersistem, masuk ke dalam daftar Dinas Kependudukan. Sementara itu dari saya, nanti kalau ada yang mau tanya jawab silakan. Begitu kira-kira Bapak Ibu? Ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya dari PBHI Jakarta, nama saya Simon Fernando Tambunan. Sedikit perkenalan saja, PBHI Jakarta itu apa? PBHI Jakarta itu Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia, wilayah Jakarta khususnya. Tapi kemudian kita juga ada nanganin di Banten, di Jawa Barat, kemudian begitu. Tapi bidang-bidang kerjaan kita itu cenderung ke arah hak asasi manusia dan penegakan hukum. Dan cenderungnya kalau untuk wilayah Jakarta kita selalu lebih sering bermasalah terkait hak tempat tinggal. Kalau bahasa kerennya sama orang pemerintah daerah, penggusuran bahasanya. Bahasa lebih kerennya lagi penertiban, bahasanya begitu. Tapi kalau bahasanya kita ya pengusiran sebenarnya, nggak ada bedanya. Cuman penertiban, penggusuran, ya pengusiran sebenarnya. Dari awalnya punya rumah menjadi tidak punya rumah. Dari awalnya tinggal di punya atap, akhirnya beratap langit. Seperti itu kira-kira. Jadi secara singkat, baru kemarin saya dapat kabar soal warga di sini bahwa ada permasalahan